Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terkait filsafat Islam, ini kan tadi dijelaskan oleh Pak Dokter, ada yang dibolehkan, ada yang diharapkan, kemudian ada juga yang apa namanya boleh dengan syarat gitu kan, dengan syarat tertentu itu Mhm. metode-metode yang harus digunakan untuk apa namanya memahami keilmuan filsafat itu tentunya kan harus menggunakan metode yang tepat gitu Pak. Kalau tidak tepat nanti akan menjadikan kesesatan gitu. Barangkali seperti itu Pak. Barangkali metode apa yang harus digunakan untuk mensiasati itu semua gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saiful Anwar ya. Jadi banyak nanya biasanya, tapi nanti gantian saya tanya juga ya. Baik, menarik nih ya. Ini memang jadi kontroversi dan tidak akan pernah habis ya. Kenapa? Karena Ya, memang dua sisi yang sebenarnya memang berbeda gitu ya. Sehingga wajar ketika para ulama ya, para tokoh pada waktu pemikiran Yunani ini masuk ke dalam Islam itu mereka itu istilahnya itu seperti apa nih? Bagaimana nih menjawabnya nih? Bagaimana kita harus bisa mengcounter? Bagaimana jawaban dalam Islam? Oke, saya berangkat dari begini, Udah. bahwa Islam itu kan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya Islam itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala ya melalui kitab sucinya ya, melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Ya, lebih spesifiknya adalah terakhir Nabi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dia sifatnya itu adalah transenden gitu ya, keyakinan spiritual, maka sumbernya itu adalah keyakinan, keyakinan iman. Makanya antuk minu gimana? billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarri. Artinya apa? Sumber dari Islam itu adalah wahyu. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu yakin, iman, yakin. Iman itu kan berarti percaya, yakin. Nah, kemudian ya, ternyata di luar sana ada peradaban, ada manusia yang ternyata tidak mendapatkan wahyu, ya, dan tidak mengenal wahyu. Kenapa? Karena secara spesifik dari sisi lokasi, ya, dari sisi tempatnya, gitu ya, kemudian juga dari sisi waktunya sendiri itu cukup jauh ya dengan zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ketika ketemu karakter dari peradaban mereka itu, Yunani itu adalah apa? Mereka mencoba untuk lepas dari kemarin itu mitos, legenda, mite gitu ya. Sehingga apa yang mereka bisa lakukan? Ya akhirnya mereka mengoptimalkan akal pikiran. Dan ternyata namanya manusia yang hidup gitu ya, itu juga menjadi kunci memang ya dalam oh ini baik, oh ini buruk, ini sebuah kebenaran dan diuji secara terus-menerus ya, kritis, kemudian sistematis dan juga empiris untuk beberapa disiplin ilmu. Oke. Nah, kemudian ketika Islam itu turun, ya, Islam secara khusus ya, karena kalau Islam secara umum kan termasuk juga Nabi Adam alaihissalam. Nah, Islam itu berkembang di Mekah, kemudian ke Madinah, muncul di Mekah, turun wahyu, kemudian di Madinah. Ya, kita sebut dengan Hijaz. Ya, nah Hijaz itu sendiri ya secara mayoritas itu memang orang-orang yang sabiqunal awalun, mereka adalah khairu umat terbaik gitu ya dari sisi din, dari sisi agama yang keimanannya, keyakinannya, kepercayaan itu sangat luar biasa. Walaupun kita juga sebenarnya bisa menyebutkan bahwa mereka juga sebenarnya tidak lepas juga dari teknologi, dalam artian mereka juga tidak lepas dari sains sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri, saya selalu sampaikan, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Nah, tapi kemudian interpretasi terhadap wahyu ini, seolah-olah itu agama itu ya sudah wahyu saja. Ya, tidak ada kaitan dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan, dengan sains.
Oke. Nah, ketika Islam itu kemudian keluar dari Hijaz, ya, keluar dari Mekah dan Madinah, ya, terutama nanti tadi itu ke Suriah, ya, Damaskus kotanya, ya, kemudian juga ke Baghdad, ya, terutama dua itu dulu lah, gitu ya. Kemudian bertemu dengan peradaban lain, terutama peradaban dari Persia, ya, Bizantium, ya, dan juga Romawi. Nah, ketika bertemu dengan peradaban Romawi, Romawi sendiri itu kan kelanjutan dari ya peradaban ataupun kebudaya Yunani, gitu kan ya. Nah, disitulah ketemu bahwa sumber dari iman, kepercayaan dalam agama satu sisi, kemudian bertemu dengan sumber dan peradaban kebenaran yang berasal dari sains yang sumbernya itu adalah akal. Dari situ kemudian ya umat Islam itu tokoh-tokohnya itu berpikir seperti apa? Bagaimana posisi dari akal dalam Islam? Nah, akal itu bukan hanya akal pada manusia, tetapi kemudian bagaimana awal gitu ya, akal yang utama. Nah, maka nanti ada teori-teori tentang metafisika itu banyak sekali, kayaknya dibahas nanti pas Saiful Anwar nih. Nah, dari situ kemudian terjadilah diskusi yang sangat panjang, banyak yang mengharamkan, kemudian yang mewajibkan, yang mengharamkan, mewajibkan, ya sampai ada yang dengan syarat. Ya mungkin kita wasotiahnya itu pertengahnya itu pakai syarat. Yang pertama adalah apa? Filsafat haram itu ketika terus mengkaji tentang ketuhanan, kemudian sumbernya itu hanya akal saja. Sebenarnya sains juga sama. Ya, ketika kita itu menggunakan sains, ilmu pengetahuan berdasarkan akal saja, nah itu juga sebenarnya salah. Nah, termasuk juga dalam riset metodologi kita. Ya, dalam metode penelitian kita, kalau sumbernya hanya positivisme, ya, kritik sedikit kuantitatif ini, ya, positivisme itu menihilkan, meniadakan adanya wahyu. Maka rekomendasi saya dalam tesis kita wajiblah minimal ada satu ayat Al-Quran atau hadis. Gitu ya. Jadi jangan sampai tidak ada hadis atau ayat Al-Quran sama sekali. Apalagi kita adalah pendidikan agama Islam. Itu ininya, apa implementasinya. Berarti filsafat yang haram adalah ketika itu membincangkan dengan tentang eksistensi keberadaan dari Tuhan, mencari Tuhan, sifat-sifatnya, ya termasuk juga apa dasarnya tentang apa ya, mungkin karakter, kekhasan, perilaku dan juga asma sifat lah lebih tepatnya gitu ya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dikatakan laisa kamislihin, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu yang pertama. Kemudian yang wajib adalah bahwa kita pahami filsafat itu ada cabangnya yaitu epistemologi. Ya, epistemologi kemarin itu adalah teori ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa diperoleh, ya, bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan, caranya bagaimana, kemudian standar ukuran kebenaran itu seperti apa. Nah, ini ya mestinya wajib dipelajari oleh umat Islam ya wajib dipelajari oleh umat Islam. Kenapa? Karena berkaitan dengan ya maslahat kebaikan yang ada untuk dunianya ya. Dikatakan kan dalam Al-Qur'an A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim ya wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu kan jelas sekali gitu ya. Mungkin kalau ada riwayat syair bahasa Arab itu apa mali dunia gitu ya ka'annaka ta'isu abadah gitu ya awak mali akhirataka ka'annaka tamutu gadan. Nah, itu syair ya. Nah artinya apa mestinya memang ilmu pengetahuan itu perlu dikembangkan gitu ya. Nah kemudian yang dengan syarat ya adalah ketika filsafat itu mengarah kepada pemikiran yang tidak dibumbui atau mungkin bercampur gitu ya dengan misalnya paham-paham Mu'tazilah misalnya gitu ya banyak juga Jabariyah, ya Jabriyah, kemudian Qadariyah dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi ini yang kita perlu pelajari. Kemudian metodenya bagaimana? Ya sebenarnya kalau metodenya itu ya dengan belajar ya dengan belajar melalui kita bacaan, menganalisis ya, kemudian juga oh ternyata ketika kita bicara tentang apa kaitan dengan Asmaul Husna misalnya
ya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu pengetahuan misalnya, atau mungkin tentang ya sains gitu, teknologi, atau tentang diri kita sebenarnya. Ya, tentang diri kita. Nah, itu perlu kita betul-betul dalami. Ya, sebagai contoh misalnya begini, kemarin kita di kelas yang lain tuh ketika ditanya, berarti kesimpulannya bagaimana, Pak? Ya, kesimpulannya adalah kalau dari saya mempelajari agama tetapi tanpa mengesampingkan dari sains, ilmu pengetahuan. Oke ya, misalnya nih saya mau tanya gantian nih, saya tanya ke Pak Ustadz Saiful nih. Pak Saiful, mungkin ada pengalaman pribadi juga nih. Mungkin kalau ada misalnya Pak Saiful punya anak laki-laki atau punya anak perempuan, boleh tahu? Mhm. Laki-laki ada laki-laki, Perempuan ada? Anak perempuan ada? ada, Oke. ada. Ketika ditanya nih, agak ini ada perempuan dua nggak apa-apa lah ya. Ketika anak perempuan itu tanya ke Pak Saiful nih, biasa biasa tanyanya ke istrinya sih, bukan ke Pak Saiful, biasanya nggak mau Ya. tanya ke istrinya atau dua-duanya nih. Jadi kalau anak perempuan tanya, Pak, apa, Bu, kenapa ya kok saya keluar darah gitu ya? Keluar darah nih gitu setiap bulan gitu kan ya. Gitu kan. Nah, jawabannya apa? Yang pertama. Yang kedua, yang anak laki-laki, Pak, biasa Bapak, Pak, Pak, saya kok tadi malam mimpi ya gitu, ihtilam gitu kan ya. Mimpi kemudian kok basah gitu kan ya. Nah, jawabannya apa kira-kira Pak Saiful nih? 1-2 menit paling panjang nih, silakan Pak Saiful. Eh, bingung apa? Sampai sejauh ini sih belum ada pertanyaan seperti itu. Saya juga. Ya, kalaupun misalkan ada ya saya pasti akan jawab. Mungkin karena manusia itu mengalami apa namanya pertumbuhan, kemudian perkembangan reproduksi itu seperti di kan dia juga ada telah belajar IPA gitu kan. Masa Mm-mm. remaja, masa kanak-kanak. Nah, di masa remaja itu ciri-ciri perubahan dari wanita yaitu salah satunya mengeluarkan darah Nah, dari mm-mm. kemaluan gitu. Ada tumbuh tumbuh apa bagian badan yang membesar gitu dan lain sebagainya. Mm-mm. Itu mungkin dan kemudian untuk yang laki-laki juga ya nggak beda jauh sih. Saya jelaskan melalui ilmu pengetahuan aja IPA gitu tentang perkembangan manusia gitu. Itu aja Pak barangkali kalau dari saya mah itu Oke, sebenarnya sih bukan secara hanya itu sih, ilmiah mungkin aja. mungkin iya, tapi mungkin karena ini sih apa nggak enak, bukan nggak enak, apa mungkin karena tadi sebenarnya karena mungkin mindsetnya itu terbawa kepada sains, justru ilmu Ya, pengetahuan. Ya, betul, mestinya jawabannya itu betul. harusnya itu bisa agama dulu, ya agama dulu baru Ya, sains, atau bolehlah sains ya, dulu baru agama. Jawaban agamanya kira-kira gimana Pak Ustaz Saiful? ya dari sebagai apa namanya manusia untuk perempuan itu kan kodratnya perempuan itu ya seperti yang tadi dijelaskan bahwa perempuan itu dalam usia balik itu akan mengalami menstruasi, kemudian untuk laki-laki akan mengalami mimpi seperti itu. Secara itunya, cuman secara lebih ke ininya belum sih sampai saat ini belum ada ke situ Pak. Jadi Iya, iya, masih iya. bingung. Oke, nanti kalau tanya ke orang lain bahaya tuh, nanti atau tanya ke Google gitu kan bahaya juga itu. Jadi Iya, kalau nanti tanya ke orang lain tuh, ya kalau saya ditanya sih saya jawab lah. Kalau yang lain boleh jawab nanti. Ya, kalau saya ditanya ya berarti jawabannya itu dua. Saya ditanya bukan sama anak sendiri, sama anak orang lain sih gitu ya. Laki-laki terutama dia nanya gitu. Saya jawab ya tadi pertama secara sains, sainsnya mengambil biologi. Ya walaupun itu mungkin perlu dicari kebenarannya juga gitu ya. Tahu ya tadi jawaban secara biologi kan jelas bahwa kenapa seorang perempuan itu haid? Karena itu adalah darah yang merupakan apa sel telur yang tidak dibuahi sehingga kemudian keluar dan menjadi darah kotor dan itu adalah bagian dari memang apa fitrahnya manusia perempuan dalam hal ini itu yang pertama. Yang kedua jawaban agamanya adalah bahwa itu adalah tanda, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap perempuan ya pada umumnya yang itu menjadi
awal dari seorang perempuan itu menjadi mukallafah, mukallaf ya, Ya. mukallaf. Nah, itu agama bisa lebih luas lagi, lebih banyak lagi bisa tuh dua-duanya. Nah, kalau yang laki-laki juga sama gitu ya, bahwa itu juga tanda mukallaf dan nanti harus diajarkan mandi janabah gitu kan ya, dan sebagainya. Jadi intinya sih lebih kepada bukan ke fikihnya, lebih kepada ketika seorang bertanya itu kita kaitkan pertama itu adalah silahkan boleh agamanya dulu atau sainsnya dulu. Kalau kita jawabnya hanya sains saja, ya memang sekarang ini ya akhirnya agama itu ya terpinggirkan. Nah, gitu ya. Itu mungkin berpikirnya tadi dua ya. Jadi akalnya itu juga digunakan dalam konteks ilmu pengetahuan, kemudian juga agamanya juga dilakukan. Nah, kadang itu ada beberapa tadi saya sebutkan itu antara agama dengan akal itu kadang suka bergesekan. Misalnya, ya ada hadis clear, hadisnya itu sahih ya bahwasanya habatus sauda itu adalah ada likul lidawa gitu ya. Nah, untuk menjelaskan itu Ya. seperti apa? Itu ayat Al-Qur'an, itu hadis ya. Apalagi ya saya kemarin banyak sekali beredar di Facebook gitu ya. Bukan di Facebook ya di video lah sosial media. Ada pernah dengar mungkin ya buku tentang kitab bahasa Arab itu Fathul Izar. Fathul Izar itu berarti membuka sarung gitu ya, Fathul Izar. Nah, itu perkataan para ulama itu lebih dalam artian itu ini pendapat saya ya, itu lebih parah lagi ketika dikaitkan dengan sains. Ada tokoh di apa ya tokoh Islam lah, nggak saya sebutkan Habib atau bukan gitu ya, yang menjelaskan itu bahwa perempuan itu kalau seperti ini tandanya begini, kalau seperti itu adalah salah satu adalah Fathul Izar. Nah, termasuk juga mungkin ada fadilah-fadilah sih, mohon maaf ini kan udah dewasa semua ya. Misalnya ketika mungkin berhubungan itu apa hari sekian, bulan sekian, jam sekian atau apa kan seperti ini. Nah, itu kan itu gimana nih kalau kaitkannya itu dengan sains ilmu pengetahuan. Ya, makanya ada yang mengkritik itu pembodohan katanya gitu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan saya misalnya nih ya, kan yang ada di masyarakat nih malam Jumat gitu kan ya, sunnah Rasul katanya gitu kan ya. Itu kan sebenarnya apa istihza itu sebenarnya itu nggak boleh sebenarnya itu ya. Ya Ya. mungkin kalau malam Jumat itu sunnah gitu ya, malam yang lainnya jadi wajib kali gitu ya, apa saya boleh. Betul, Nggak, Pak. betul. Itu Mas Ibu ada yang mau disampaikan nggak? Jadi artinya itu sebenarnya mengkombin, mensintesis ya, sintesis antara agama dengan iman, dengan kepercayaan, kemudian sains dengan akalnya. Nah, PR-nya gimana kalau gesekan? Mungkin bisa kasih contoh realnya. Silahkan nih, saya mau komentar nih. Mangga.